mulai satu persatu menjadi nyata. Sebuah rumah untuk orang tua yang dulu hanya bisa dibayangkan saat ia masih kecil, kini berdiri kokoh sebagai tanda cinta dan bakti. Perjalanan umroh bukan lagi sekadar harapan dalam sujud malam, tapi menjadi kenyataan yang menggetarkan hati. Mobil dan rumah pribadi bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah menyia-nyiakan satu tetes keringat pun. Bisnis ini bukan hanya tentang angka, bukan tentang bonus, bukan tentang reward. Ini adalah jalan yang Allah kirimkan, sebuah wasilah untuk membangunkan jiwa yang pernah lelah dan membimbingnya kembali kepada cahaya harapan. Hari ini, ia tidak lagi berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk lebih banyak orang. Untuk mereka yang merasa tak punya harapan. Setiap dari kita punya potensi. Yang membedakan hanyalah siapa yang berani melangkah dan siapa yang memilih diam. Saya Rizal Miftahudin, saya tidak memilih untuk diam, saya memilih untuk berjuang, bangkit memperjuangkan impian saya, impian mitra-mitra saya, karena saya percaya Allah itu bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan impiannya. Yang saya yakini adalah takdir itu dijemput, takdir itu diperjuangkan, bukan hanya duduk diam. Siap, Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi gimana nih untuk video profil dari Pak Rizal Miftahudin, seorang santri yang dulunya terpaksa ngejalanin bisnis ini, tapi karena keterpaksaan itu beliau akhirnya bersyukur ya karena dipaksa gabung di bisnis komunitas Sahara yang alhamdulillah setelah menjalankan bisnis ini sudah bisa merasakan manfaat dan hasil yang beliau raih di bisnis ini. Oke, boleh cek suara Pak Rizal? Cek, aman. Siap, Jelas ya suaranya? aman. Oke, Oke. Bapak Ibu, langsung aja ya untuk sekali lagi buat Bapak Ibu semua yang ingin bertanya khusus calon mitra terlebih dahulu ya yang belum bergabung, nanti silahkan ditulis di kolom obrolan. Nanti saya bacakan di sesi akhir, nanti ada sesi tanya jawab tentang bisnis ini. Apapun itu silahkan nanti ditanya ya. Baik, untuk Pak Rizal Miftahudin, waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Sallallahu Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillahi amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah mengumpulkan kita semua di malam yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan di malam ini kita diturunkan rahmat dan juga pengampunan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang selanjutnya sholawat beserta salamnya mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda alam ani habibi wa habibana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya untuk Bang Hilmi dan juga ada Kang Salman dan pemateri pertama tadi Kang Tatang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan waktu terhadap saya, founder Sahara semuanya dan juga rekan-rekan seperjuangan dimanapun berada, terutama yang hadir malam ini yang masih belum bergabung. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikuti pertemuan ini. Karena insya Allah dari pertemuan ini Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa. Menurut saya pribadi ini bisnis yang layak untuk kita perjuangkan ya. Oke, nah untuk Bapak Ibu semuanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari wasilah pertemuan ini bisa menjadi wasilah untuk perbaikan ekonomi untuk kita semua. Karena memang untuk saat ini ekonomi masyarakat Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja ya. Karena memang ketika kita melakukan presentasi di lapangan, banyak orang yang masih terkendala masalah modal ya terkait ketika kita ditawarkan bisnis ini. Nah, mungkin salah satunya di sini ada juga yang masih terkendala modal ketika ditawarkan bisnis ini sama pengundangnya. Nah, percaya Bapak Ibu ya karena memang modal itu memang menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu yang menjadi kewajiban untuk kita bisa bergabung bersama komunitas Sahara. Nah, tapi yang paling besarnya, modal yang paling besarnya di bisnis ini itu adalah
niat kitanya ya, niat dan keinginan kita untuk merubah keadaan. Karena mau sampai kapanpun kalau kita terus mempermasalahkan masalah modal, ya nggak mungkin kita bisa ada perubahan. Sudah sering kali saya sampaikan ketika presentasi ataupun seminar, ya masih seperti itu saja. Ada pepatah mengatakan kalau, hal yang baik tidak ada salahnya untuk terus diulang-ulang ya, untuk bisa menyadarkan bahwasanya dengan keadaan seperti inilah kita harus mau berubah, kita harus mau keluar dari zona tersebut karena memang kalau bukan kita ya siapa lagi, gitu ya, untuk bisa merubah keadaan. Karena di dalam kehidupan ini, tidak ada yang gratis, untuk makan sehari-hari aja gitu kan, apalagi untuk mewujudkan impian itu harganya sangat-sangat amat mahal, ya. Karena memang apa ya, semua orang baik mereka yang punya pekerjaan, mereka yang punya penghasilan ataupun tidak, pasti semuanya namanya orang kan pasti punya impian, punya keinginan pengen apa, pengen kehidupan yang lebih layak untuk masa depan anak dan cucunya ke depan, terutama untuk keadaan kita saat ini ya, mungkin banyak banyak yang hadir di sini juga ya yang memang ekonominya sedang bermasalah, terlilit hutang atau dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dan kita cari jalan keluarnya gitu. Nah, insya Allah dengan salah satu informasi bisnis ini yang terus kita informasikan ke masyarakat banyak, menjadi wasilah ya untuk jawaban doa-doa kita, karena setiap kita sembahyang tentunya kita terus berdoa yang terbaik, pengen ekonominya lebih baik, masa depannya lebih baik. Nah, inilah jawaban dari doa-doa teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini ya. Oke, nah Bapak Ibu saya perkenalkan tadi udah dikenalin ya melalui video profil saya, yang di mana betul sekali saya itu bergabung di sini dulu karena memang dipaksa sama sponsor saya, yaitu Pak Ustadz Mumu Mutar Gojali, yang beliau itu yang memaksa saya dan beliau yang membimbing saya sehingga saya bisa berada di, titik sekarang ini bersama komunitas Sahara dan juga support system yang diberikan sama Pak Algian dan juga rekan-rekan lainnya itu yang bisa, membimbing saya bisa berada di titik sekarang ini ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kita memang ditawarkan sama teman-teman nih ada yang apa istilahnya, mungkin diculik ya untuk ikut Zoom ini gitu ya, nggak tahu isinya kayak gimana. Nah, itulah kita harus berterima kasih karena memang saya juga dulu memang merasa terpaksa ya untuk bergabung di bisnis ini, tapi sekarang itu alhamdulillah gitu, saya sangat bersyukur kenapa, karena saya dulu pernah dipaksa ikut gabung di bisnis ini. Padahal kalau untuk masalah apa ya, pemahaman ataupun pengalaman saya tidak punya pengalaman sama sekali di bisnis network marketing, tapi ya karena saya bergabung bersama komunitas Sahara, ya dengan support system yang sangat luar biasa, di mana di komunitas Sahara ini teman-teman semuanya Bapak Ibu diajarkan dari nol sampai betul-betul kita mahir. Yang terpenting adalah kita ada kemauan untuk belajar, ya itu yang paling penting ya, karena hasrat keinginan untuk belajar itu sulit untuk kita beli Bu dimanapun, nggak ada, susah. Ya berarti kita harus membangun hasrat dan keinginan tersebut untuk kita mau belajar dan mau ada perkembangan dalam kehidupan. Baik itu secara diri pribadi, pengalaman, pemahaman, dan juga untuk masalah ekonomi itu yang paling penting. Nah, cuma modal yang paling besarnya adalah itu keinginan ataupun hasrat untuk kita mau merubah keadaan dari yang tadinya tidak bisa ngobrol sana ketika ketemu banyak orang, malu-malu dan lain sebagainya, introvert gitu lah orangnya, sulit untuk diajak bicara, kadang pendiam. Nah, itu banyak sekali perubahan ketika kita menjalankan bisnis network marketing, karena di bisnis network marketing apalagi di komunitas Sahara ini itu kita betul-betul diajarkan dan diarahkan supaya kita bisa ada perubahan gitu ya, ada perkembangan, baik segi ngobrol ya, public speaking ataupun mentalnya, ataupun mindset bisnisnya. Nah, itu kita diajarkan dan itu kita tidak perlu bayar lagi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika kita mau belajar di luar sana, ada kelas untuk public speaking ataupun menjadi presentator itu pasti bayarannya mahal. Ya, kalau di sini kita cukup ambil satu paket bisnis aja nih, satu paket bisnis yang 1,850.000 ya minimalnya. Nah, itu kita sudah plus-plus mendapatkan pembinaan dari Super System Sahara. Jadi tinggal kita betul-betul mau atau tidaknya ini mah gitu ya. Kalau berbicara tentang masalah modal ya hampir rata-rata orang yang sudah bergabung di bisnis ini itu semuanya memang awalnya terkendala masalah modal ya Bapak Ibu. Tapi ya alhamdulillah
ketika memang kita terus mengusahakan modalnya dengan berbagai macam cara, selama itu halal caranya ya, ya kita perjuangkan karena kita sadar impian itu harus harus kita wujudkan. Kan kita juga nggak mungkin selamanya pengen seperti ini. Terus yang namanya orang tua ya terhadap anaknya pengen kan kehidupannya lebih layak, lebih baik daripada kita itu pastinya keinginan semua orang tua. Nah makanya kita nih yang udah ibu-ibu yang udah berkeluarga, udah punya anak, keturunan, nah maksimalkan menjalankan bisnis ini yang sudah bergabung ya. Yang belum bergabung nih jangan sampai ketinggalan, jangan jangan sampai kita hanya sekedar jadi penonton karena ya sejatinya kan yang dibayar itu hanya pemain bukan penonton begitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya gitu. Manfaat sih ada, cuma keuntungan secara finansialnya mungkin nggak ada kalau kita hanya sekedar menonton. Nah, makanya ketika kita diarahkan diajak ke bisnis ini ya kalau kita mau perhitungan dari modal 1,8 juta loh Bapak Ibu. Udah dibahas tadi di awal dengan potensi 3,2 miliar kurang lebih. Itu sudah hitungan pasti kalau memang kita betul-betul jalankan bisnisnya ya hitungan pasti itu Bapak Ibu ya itu udah hitungan pasti secara marketing plan ya adapun masalah hasilnya itu kembali ke kita karena kita mau berbisnis atau bekerja dimanapun itu owner perusahaan tidak bisa menjamin kesuksesan semua orang karyawannya nggak mungkin ya kesuksesan itu tergantung kitanya bagaimana cara kita mengerjakannya dan bagaimana cara kita betul-betul totalitas di dalam menjalankan bisnisnya. Nah itu yang menjamin kesuksesan ataupun tidaknya kita ketika kita menjalankan bisnis apapun itu atau pekerjaan dimanapun itu ya. Tapi setidaknya kalau kita mau hitung-hitungan rugi, kalau kita berbicara tentang masalah rugi, ya di bisnis apapun sudah pasti ada rugi. Cuma kita hitung secara matematika. Di sini kita mengeluarkan uang 1.850.000. Kita hitung kita dapat produknya pun lebih dari nominal uang yang kita keluarkan. Kalau hitung-hitungan secara matematika bisnis ini gratis Bapak Ibu. Ya bisnis ini gratis, cuma modalnya apa? Modalnya kita keinginan dan pikiran mungkin dan juga lisan untuk kita mau berbicara itu aja modalnya. Gitu. Kalau kerugian kalau menurut saya pribadi nggak ada kerugiannya di sini. Orang kita sekalipun nggak belanja di bisnis di perusahaan atau bisnis ini ya, nggak belanja di bisnis ini pun tetap Bapak Ibu beli skincare. Ibu-ibu ya, kalau Bapak-bapak nggak pakai skincare ya. Ada juga sih Bapak-bapak yang pakai skincare ya. Pakai sunscreen mungkin nggak agar tidak terlalu kena terik matahari gitu, tidak terlalu gosong mukanya. Ada juga tuh ya yang pakai skincare yang khusus untuk laki-laki tentunya. Tapi saya yakin bapak-bapak nggak pakai lipstick ya. Tapi ibu-ibu udah pasti pakai lipstick ya. Nah kita nggak belanja produk di kita pun ya bapak ibu tetap pakai skincare. Tetap kita beli lipstick di luar sana ya. Cuma kalau di sini bedanya dengan kita belanja lipstick ataupun skincare di luar sana. Di luar sana kita hanya sekedar dapat produk. Nah kalau di sini di balik kita dapat produk, kita dapat hak usaha dan kalau kita jalankan bisnisnya, usahanya, itu potensinya 3,2 miliar. Ayo hitung-hitungan ruginya di mana? Modal 1,8 dikasih produk seharga kurang lebih 2 juta lah. Intinya udah balik modal kalau kita berpikir tentang masalah uang yang kita keluarkan, terus mempermasalahkan uang yang udah kita keluarkan. Dari produk aja kita udah keganti. Nah, itu dari marketing plan. Kalau kita dapat motor 20 juta, udah lebih-lebih kegantinya. Apalagi ketika kita dapat Star Ambassador atau yang mobil seharga 150 juta atau bahkan sampai dengan rumah 1 miliar. Itu di mana titik ruginya? Gitu ya. Kalau hitung-hitungan secara matematika. Ya adapun masalah, "Oh saya gimana Kang Rijal kalau udah lama jalankan bisnis ini, udah 10 tahun." Memang ada 10 tahun, orang perusahaannya aja belum ada 10 tahun itu kan. Ya itu ya, jadi, bisnis sebagus apapun kalau tanpa dijalankan dengan maksimal, nggak mungkin dapat hasil yang maksimal Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau dapat hasil yang maksimal, ya pastikan kita menjalankan bisnisnya secara maksimal. Contohnya kayak gimana? Ikuti pertemuan secara online ataupun offline-nya yang diadakan oleh komunitas Sahara. Nah, itu salah satu cara kita atau profesional kita dalam menjalankan bisnis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini memberikan informasi dan kita nggak bisa menjamin kesuksesan setiap orang, nggak bisa. Nggak ada iming-iming pasti sukses, nggak bisa. Siapa orang yang bisa menjamin kesuksesan? Nggak ada yang bisa menjamin kesuksesan. Ya tergantung bagaimana cara kita menjalankan bisnisnya. Mau kita modal ratusan juta bahkan miliaran pun kalau kitanya nggak dijalankan nggak mungkin dapat hasil ya. Jadi di sini kita hitung-hitungan secara ruginya kita modal 1.850.000 loh Bapak Ibu bukan miliaran
Ini masih banyak orang masyarakat yang berpikir, sementara masyarakat itu keinginannya banyak dan impiannya itu pasti lebih dari 1 miliar. Pengen rumah, pengen mobil, pengen umroh, haji dan sebagainya. Itu impian-impian kebanyakan orang. Tapi untuk mengorbankan 1.850.000 aja susahnya minta ampun. Kang Rijal, mau gimana kalau nggak ada modal? Ya usahakan aja Kang Rijal mah enak kan udah sukses. Mana ada saya ketika gabung itu nggak langsung sukses Bu Pak, sama 0-0, mulai dari 0 ngerintis sama saya nggak punya pengalaman. Ya bukan masalah berbicara tentang masalah hasil sekarang, bukan, tapi bagaimana cara kita memulai untuk kita bisa dapat menghasilkan, itu sih kuncinya. Makanya saya pertanyakan kepada Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih kalau dibilang alasan sih mungkin terlalu kejam ya, tapi ya mau gimana lagi, itu memang alasan. Karena istilahnya ya kita mau 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 ngeluh sampai kapanpun, kalau kita nggak mau mengusahakan, ya nggak mungkin ada orang lain kasih duit ratusan juta, miliaran untuk bisa mewujudkan impian kita, nggak mungkin ada. Ya, kita yang harus berusaha. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai kita termasuk orang yang termasuk ke dalam kategori orang-orang yang selalu hanya kita meminta aja gitu. Coba kita berusaha untuk masuk ke kategori orang-orang yang memberi itu. Ya. Kang Rijal tinggal penghasilannya kan udah gede. Kasih saya dong buat modalnya. Enggak seperti itu konsepnya Bu Pak ya. Nanti kalau misalkan udah sukses buat saya semua, mau nggak? Gitu ya. Kan nggak mau gitu ya. Jadi ini berbicara tentang masalah kita pengen nggak berubah keadaan dan kita pengen nggak mewujudkan semua impian kita. Nah itu, jadi pertaruhannya di dalam diri kita. Mau sukses ataupun tidaknya tergantung kitanya. Ya kita sudah menginformasikan. Ya tugas kita bukan berhasil, tugas kita bukan sukses, tugas kita adalah ikhtiar dengan maksimal. Nah makanya founder Sahara semuanya berikut jajaran ring satunya dari komunitas Sahara, termasuk saya juga nggak pernah berhenti menjalankan bisnis ini, nggak pernah berhenti menjelaskan bisnis ini ke banyak orang. Nah itu karena memang karena memang melihat kondisi keuangan masyarakat saat ini, kita membuka usaha. Mau buka usaha apa? Dengan modal 1,8 juta, Bu, Pak. Ayo cari yang potensinya miliaran. Ada nggak di luar sana? Nggak ada, Bu, Pak. Mimpi. Nggak ada. Cuma di sini. Ya, udah jelas. Kekuatan perusahaannya, finansial perusahaannya, ownernya udah jelas. Perusahaannya udah jelas, legalitasnya udah jelas. Udah, jangan cari perusahaan-perusahaan yang lain lagi. Udah di sini, udah cocok banget bagi teman-teman Bapak Ibu yang lagi ngerintis, yang sama sekali nggak punya pengalaman kayak saya dulu. Ini udah sangat layak nih perusahaan ini untuk kita ikuti, bisnis ini untuk kita jalankan. Apalagi dengan modal 1.850.000. Kalau kemarin modalnya 2.850.000, Bu, Pak. Ya, sekarang mah modalnya 1.850.000. Lebih murah lagi. Nah, ayo. Itu. Jadi mau sampai kapanpun, kalau kita nggak ada keinginan, kita nggak bersikeras untuk melawan apa ya, kemalasan kita, tentang kita nggak mau keluar dari zona yang sekarang mungkin serba kekurangan gitu ya. Kan banyak orang masyarakat kayak gitu lagi ngeluh masalah finansial gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau terlibat atau nggak mau jadi pemain, ya mau sampai kapanpun ya akan terus seperti itu. Dan ini pun berlaku bukan hanya sekedar di bisnis network marketing seperti ini. Ini di pekerjaan manapun. Kalau kita nggak mau terlibat, ya nggak mungkin kita dapat hasil. Gitu. Kita harus terlibat dengan bisnis yang kalau memang sekarang ini kendala masalah keuangan, ya kita jangan berharap untuk buka usaha di luar sana dengan cara modalnya pinjam dari bank. Itu bukan solusi. Ya, itu bukan solusi. Ya, solusinya kita nabung dulu atau bisa menjual barang yang sudah lama tidak terpakai, tapi ketika kita jual itu masih ada nilainya, itu jual. Ada helm 3, nggak mungkin kan sekali jalan dipakai 3-tiganya mau pakai di dengkul, Bu. Nggak mungkin, Bu, ya Pak. Jual 2 tuh, sisain 1, ya kumpulin untuk modalnya, paksain. Ya karena untuk sukses itu kita harus memaksakan diri loh, harus memaksakan diri, wajib itu. Kalau kita masih punya banyak impian, kalau kita masih merasa kekurangan. Ya, meskipun sejatinya manusia itu tidak akan pernah ada yang merasa cukup. Ya meskipun, tapi ya
kita hitung-hitungan secara matematika udah jelas tadi ya di presentasikan sama presentator yang pertama, pemateri yang pertama, udah jelas tuh dari modal 1,8 juta. Tingkat kerugiannya di mana? Ruginya pun ketika kita nggak dapat, meskipun nggak dapat 3,2 miliar, kita setidaknya dapat produk dong, gitu kan? Nah, kalau kita betul-betul jalankan bisnisnya secara support system yang sudah kita sediakan, ya berarti tinggal kita menjemput 3,2 miliarnya. Kita mau atau tidak tuh pertanyaannya. Nah, saya suka heran loh. Kita selama ini cari uang ya untuk bisa mewujudkan impian, untuk bisa memperbaiki finansial kita, ekonomi kita ya. Selama ini kita cari banting tulang, kerja pagi, pulang sore, kadang malam. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mewujudkan impian, Bu, Pak. Ya, sampai ke luar negeri itu, jadi TKW, jadi TKI. Kenapa? Karena kebutuhan. Ini loh dicari, lagi dikasih informasi dengan modal 1,8 juta, nggak harus ke luar negeri loh, Pak Bu. Bisa dapat berapa? 3,2 miliar. Ayo, masa kita nggak mau serius nih? Masa kita nggak mau mewujudkan impian dari modal 1,8 juta dan nggak harus ke luar negeri? Ayo, yuk Bapak Ibu yang sudah terregistrasi, yang sudah bergabung, jangan lama-lama di luar negeri, jalankan bisnis ini. Punya penghasilan puluhan juta per bulan, tinggal di Indonesia sama keluarga. Ya, saya doain tuh yang udah di luar negeri, semoga bisnisnya udah lancar. Bisnis ini bisa penghasilannya puluhan juta, biar secepatnya kumpul sama keluarga. Jangan sampai tua, Bu, di luar negeri. Pak, ya, kasihan anak cucu kita pengen deket emaknya, pengen deket neneknya. Ayo, bismillah. Nggak ada yang mustahil di dunia ini, semuanya mungkin wujud, mungkin terjadi apapun yang kita inginkan. Yang penting kuncinya kita jangan pernah membatasi diri kita dengan keadaan kita saat ini. Jangan berbicara saya nggak punya modal, ya jangan pernah berbicara seperti itu, meskipun memang kenyataannya seperti itu, tapi kita coba berpikir positif. Saat ini saya lagi mengumpulkan uang, mohon doanya. Coba kalau ke 40 orang, sedangkan ada keterangan ketika 40 orang yang mengaminkan, maka Allah akan kabul impian kita. Ya, target kita, tujuan kita. Amin ya Allah alamin ya. Bismillah ya. Yuk, yang mau bertanya dari calon mitra nih, silakan. Yang mau bertanya dari calon mitra boleh silakan ditanyakan apa yang menjadi pertanyaannya.